Halo teman-teman, kali ini aku bakal membawa kalian ke dalam kisah yang paling berpengaruh dalam sejarah modern. Perang Dunia Kedua. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma sekedar perang, ini adalah rangkaian peristiwa yang penuh drama, aksi, dan juga perubahan besar-besaran yang bikin kita semua ternganga. Kalau kalian merasa sejarah itu ngebosenin, tunggu dulu, aku jamin cerita ini akan bikin kalian tertarik. Kita bakal lihat bagaimana dunia ini hampir hancur, tapi juga bangkit jadi lebih kuat setelah perang besar ini. Siap? Let's go! Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita flashback sebentar ke Perang Dunia Pertama. Itu adalah perang besar pertama yang melibatkan banyak negara dan hasilnya ya, sejujurnya nggak bikin dunia jadi lebih baik juga sih. Perjanjian Versailles yang seharusnya bikin damai malah menanam bibit masalah baru yang akhirnya meledak lagi di Perang Dunia Kedua. Oke, kita ke awal mula Perang Dunia Kedua ya. Itu dimulai dengan kebangkitan Hitler dan ketidakpuasan Jerman. Jadi perang ini dimulai pada tahun 1939. Ingat, 1939. Tapi sebenarnya benih-benihnya udah ditanam jauh sebelum itu. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman dihukum habis-habisan lewat perjanjian Versailles. Mereka harus membayar ganti rugi yang gede banget, wilayahnya dipotong dan ekonominya juga anjlok. Ya bayangin aja, kayak kalah taruhan, terus disuruh bayar gaji setahun, siapa yang gak bakal kesel coba? Nah, situasi ini pasti bikin Jerman frustasi dong. Ekonomi mereka hancur, pengangguran merajalela, dan juga rakyatnya mulai marah. Di tengah kekacauan ini muncul seorang tokoh yang namanya bakal terus dikenang dalam sejarah, yaitu Adolf Hitler. Oke, kita panggil Hitler aja ya. Nah, Hitler ini dengan partainya yang disebut Nazi mulai mendapat dukungan dengan janjinya untuk membangkitkan kejayaan Jerman dan juga membalaskan dendam kepada negara-negara yang telah menghukum mereka. Jadi Hitler ini kayak orang yang dendam karena kalah main, terus bertekad untuk jadi juara dalam pertandingan selanjutnya. Tapi sayangnya ini bukan pertandingan bola dong, ini perang beneran. Hitler jadi kanselir Jerman pada 1933 dan dia nggak buang-buang waktu, dia mulai membangun kembali kekuatan militer Jerman yang sebenarnya telah melanggar perjanjian Versailles dan menguasai wilayah-wilayah yang hilang setelah Perang Pertama. Pada tahun 1936, Hitler udah mulai mencaplok Austria dan kemudian memandang ke arah Cekoslovakia. Ini adalah awal dari kebijakan ekspansionis Jerman yang kemudian dikenal dengan istilah Lebensraum, yaitu keinginan untuk menyediakan ruang hidup bagi rakyat Jerman. Oke, aku minta maaf kalau ada pronunciation yang mungkin salah ya. Nah, ini saatnya ya teman-teman, pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia dengan taktik yang baru dan mengejutkan dunia, namanya Blitzkrieg. Sekali lagi mohon maaf kalau pronunciation aku salah. Jadi Blitzkrieg ataupun ini namanya perang kilat ya. Apa sih Blitzkrieg itu? Bayangin serangan cepat yang menggunakan kombinasi dari tank, artileri dan juga pesawat tempur. Semua bergerak bersama dalam satu gelombang besar. Tujuannya apa? Yaitu menghancurkan lawan sebelum mereka sempat merespons. Jadi Blitzkrieg ini kayak kamu dapat notifikasi diskon 90% dan langsung beli sebelum stoknya habis. Jadi serba cepat. Pokoknya nggak ada yang menyangka dan semua itu terjadi begitu saja. Blitzkrieg ini efektif banget ya, karena dalam waktu hanya beberapa minggu, Polandia sudah jatuh ke tangan Jerman. Dan Inggris serta Perancis yang sebelumnya cuma memperingatkan Hitler, akhirnya nggak bisa lagi diam. Mereka resmi mendeklarasikan perang melawan Jerman, tapi di awal-awal serangan sekutu ini nggak banyak membantu Polandia. Polandia akhirnya dibagi dua, Jerman di barat dan juga Uni Soviet di timur. Sesuai dengan perjanjian rahasia antara dua negara ini yang dikenal dengan Fakta Molotov-Ribbentrop, perjanjian ini membagi wilayah Eropa Timur antara mereka berdua. Jadi Polandia, kasihan banget ya, udah diporak-porandakan, dihancurkan dari dua sisi ya, dari Jerman ada juga Uni Soviet. Nah, setelah Polandia jatuh, Blitzkrieg ini nggak berhenti di situ aja guys. Jadi Jerman mulai bergerak ke barat dan menyerbu Denmark dan Norwegia pada tahun 1940. Kenapa dua negara ini menjadi penting? Karena Jerman butuh akses ke lautan untuk bahan baku dan juga jalur perdagangannya. Habis Denmark dan Norwegia, giliran Belanda, Belgia dan juga Prancis. Jadi kayak main domino ya, begitu satu jatuh yang lain pun ikutan runtuh.
Serangan ke Prancis pada Mei 1940 juga luar biasa cepat. Tentara Jerman berhasil menerobos garis pertahanan sekutu yang dikenal dengan nama garis Maginot. Prancis yang tadinya merasa aman karena punya pertahanan yang lumayan kuat ya, pasti terkejut besar ya. Karena tahu-tahu Hitler ternyata tahu garis Maginot ini yang sangat kuat di bagian selatan, jadi dia mengirim tentaranya melewati Belgia di bagian utara yang pertahanannya lebih lemah. Ini kayak kamu punya benteng pertahanan super kuat di depan rumah, tapi lupa nutup pagar di samping rumah. Jadi kayak ya percuma ya. Ternyata malingnya tuh tahu tempat titik lemah kamu. Oh, pagar samping lupa nih, belum dikunci. Oke, kita lewat pagar samping aja gitu. Nah, dalam beberapa minggu, akhirnya Paris jatuh ke tangan Jerman dan pemerintah Perancis menyerah pada bulan Juni 1940. Perancis bagian utara diduduki Jerman, sementara di bagian selatan terbentuk pemerintah boneka yang disebut Vichy France. Setelah Perancis jatuh, Inggris jadi target berikutnya bagi Hitler. Tapi kali ini, perang nggak lagi terjadi di darat, melainkan di udara. Battle of Britain adalah pertempuran udara terbesar dalam sejarah. Jerman mengirimkan ribuan pesawat tempur mereka, Luftwaffe, untuk menghancurkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF. Nah, ini udah kayak duel superhero ya, tapi bukan di gedung pencakar langit, melainkan di awan. Pertempuran Inggris berlangsung dari Juli hingga Oktober 1940. Inggris bertahan dengan gagah berani dan mereka dibantu dengan teknologi radar yang baru, sesuatu yang Jerman nggak punya. Setiap kali pesawat Luftwaffe mendekat, Inggris udah siap dengan pesawat-pesawat tempur mereka seperti Spitfire dan Hurricane. Hitler berharap bisa membuat Inggris bertekuk lutut lewat serangan udara, tapi sayang kenyataannya Inggris itu berhasil menang. Ini jadi kemenangan moral besar bagi sekutu. Inggris berhasil bertahan dan juga Hitler membatalkan rencananya untuk menginvasi Inggris. Setelah gagal menguasai Inggris, Hitler memutuskan untuk mencoba peruntungannya di timur. Pada Juni 1941, dia melancarkan Operasi Barbarossa. Ini adalah invasi terbesar dalam sejarah manusia. Targetnya siapa? Yap, Uni Soviet. Dia berpikir kalau bisa mengalahkan Stalin, dia bakal menguasai seluruh Eropa. Padahal ya guys, invasi Uni Soviet tuh kayak nyoba melawan bos terakhir di game tanpa persiapan. Jadi kayak bikin diri sendiri susah gitulah ya. Pada awalnya Blitzkrieg berhasil di sini juga ya, atau perang cepat tadi ya. Pasukan Jerman maju dengan cepat dan berhasil mencapai pinggiran kota-kota besar seperti Leningrad di Moskow. Nah, setelah awal yang sukses, invasi Jerman ke Uni Soviet tiba-tiba mulai mengalami masalah besar. Apalagi kalau bukan musim dingin Rusia yang legendaris. Hitler nggak memperhitungkan satu faktor krusial ini, cuaca yang ekstrim. Pasukan Jerman sama sekali nggak siap menghadapi suasana dingin, suhu dingin ya, yang turun drastis mencapai minus puluhan derajat. Ya bayangin aja ya, kamu lagi di jalan-jalan santai, terus tiba-tiba diterpa angin dingin kayak di kulkas, tapi ini versi yang super duper ekstrim ya sudahan. Tank-tanknya Jerman yang tadinya melaju cepat, sekarang mulai terjebak di lumpur yang beku. Tentara mereka kedinginan, perlengkapan musim dingin mereka udah nggak memadai, dan suplai makanan mulai terganggu. Sementara itu, tentara merah Uni Soviet mulai melancarkan serangan balik. Pertempuran paling penting di front timur terjadi di kota Stalingrad, mulai musim panas tahun 1942 hingga awal tahun 1943. Pertempuran ini berlangsung sangat brutal ya teman-teman. Rumah ke rumah, jalan ke jalan, pokoknya setiap sudut kota diperebutkan habis-habisan oleh Jerman dan juga Uni Soviet. Pada akhirnya, tentara merah berhasil mengepung pasukan Jerman di Stalingrad. Jenderal Paulus dari Jerman dipaksa menyerah pada Februari 1943. Dan ini menjadi titik balik besar. Kekalahan di Stalingrad itu benar-benar menghancurkan moral pasukan Jerman dan menjadi awal dari kemunduran besar mereka di front timur. Nah, di saat yang sama, di tempat yang lain juga, salah satu titik penting yang bikin perang ini jadi benar-benar global adalah ketika Amerika Serikat akhirnya terlibat secara penuh. Kalian pasti udah tahu kan gimana Amerika terlibat? Pearl Harbor ya. Pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, di Hawaii. Nah, serangan ini menghancurkan kapal-kapal perang dan juga pesawat-pesawat Amerika yang sedang bersandar di pelabuhan.
Akibatnya Amerika nggak punya pilihan selain ikut berperang. Kayak kamu lagi tidur nyenyak, terus tiba-tiba dibangunin paksa buat perang. Siapa yang nggak marah coba ya? Setelah serangan itu, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Dan beberapa hari kemudian, Jerman serta Italia yang merupakan sekutu Jepang juga mendeklarasikan perang terhadap Amerika. Sekarang Perang Dunia Kedua ini benar-benar jadi perang global dengan Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan banyak negara lainnya yang bergabung di pihak sekutu. Jadi dengan masuknya Amerika ke perang, sekutu sekarang punya lebih banyak kekuatan. Ekonomi Amerika yang benar-benar besar banget ya, membantu dalam memasok senjata, peralatan, dan juga makanan untuk semua tentara sekutu di berbagai front. Selain di front timur, sekutu juga mulai menekan Jerman dan Italia di front selatan. Pada tahun 1943, setelah berhasil memenangkan pertempuran di Afrika Utara, sekutu memutuskan untuk menyerbu Italia yang merupakan sekutu penting bagi Nazi. Italia yang sebelumnya mendukung Jerman sekarang mulai kelabakan, apalagi setelah sekutu berhasil mendarat di Sisilia pada Juli 1943 dan melanjutkan serangan ke daratan Italia. Pemerintah Italia saat itu kayaknya nih kita salah pilih tim deh ya. Bisa pindah nggak ya? Kayaknya tapi udah terlanjur juga. Bener aja setelah invasi tersebut, pemerintah Italia mulai goyah. Mussolini, pemimpin fasis Italia, ditangkap oleh rakyatnya sendiri dan Italia resmi menyerah pada sekutu pada September 1943. Tapi perang di Italia nggak langsung selesai. Jerman mengambil alih kendali di sana dan terus melawan sekutu yang terus maju ke utara. Dan sekarang kita sampai ke salah satu momen paling legendaris dalam Perang Dunia Kedua, D-Day, Operasi Overlord atau hari yang lebih dikenal sebagai D-Day ya, hari H-nya ya. Ini adalah invasi besar-besaran yang dilakukan sekutu di pantai Normandia, Prancis pada tanggal 6 Juni 1944. Bayangin ya, ribuan kapal perang, puluhan ribu pasukan, pesawat, tank, semua mendarat di pantai yang dijaga ketat oleh Jerman. Ini kayak scene paling epic dari film perang manapun ya. Jadi pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya menghadapi perlawanan sengit dari Jerman. Tapi berkat perencanaan yang matang serta keberanian para prajurit, sekutu berhasil menembus garis pertahanan Nazi dan mulai membebaskan wilayah-wilayah Eropa Barat. Setelah D-Day ini, sekutu terus bergerak maju. Paris berhasil dibebaskan pada Agustus 1944 dan tentara Jerman mulai mundur dari berbagai front. Pada tahun 1945, posisi Jerman semakin sulit. Tentara Merah Soviet terus bergerak maju dari timur, sementara pasukan sekutu bergerak dari barat. Hitler sekarang terjepit di tengah-tengah ya. Ini adalah awal dari akhirnya bagi Nazi. Pada bulan April 1945, tentara Soviet berhasil masuk ke Berlin. Di tengah kekacauan di kota tersebut, Hitler memilih untuk bunuh diri di bunkernya pada tanggal 30 April 1945. Dan seminggu kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat, menandai akhir dari perang di Eropa. Perang di Eropa telah selesai, tapi di Pasifik, Jepang masih terus bertahan dan kita tahu apa yang terjadi selanjutnya kan? Jadi setelah perang di Eropa selesai, sekutu fokus ke Jepang. Meskipun Jepang sudah kehilangan banyak wilayah di Pasifik, mereka masih bertahan keras dan belum mau menyerah. Amerika di bawah Presiden Truman memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang paling kontroversial dalam perang ini, yaitu menjatuhkan bom atom. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima dan 3 hari kemudian bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, dan ini dampaknya benar-benar luar biasa ya. Kedua kota tersebut hancur lebur dan ratusan ribu orang tewas. Pada akhirnya Jepang nggak punya pilihan lain selain menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 dan dengan itu Perang Dunia II resmi berakhir di seluruh dunia. Setelah perang yang mengerikan ini, dunia pun berubah total. Negara-negara mulai membangun kembali dari kehancuran dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk untuk mencegah konflik besar seperti ini terjadi lagi. Dari reruntuhan perang, dunia mulai beranjak menuju era baru yang diwarnai dengan perang dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Kalian penasaran gimana perang dingin ya? Atau biasa kita dengar namanya Cold War. Nah, next time aku akan bahas ya.
Jadi itu dia teman-teman, kisah panjang tentang Perang Dunia Kedua, penuh drama, aksi, dan juga pelajaran penting yang bisa kita ambil ya. Semoga kita semua bisa belajar dari sejarah ini dan menghargai betapa berharganya perdamaian yang kita punya sekarang. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah dengerin. Dan sorry kalau ada salah penyebutan ataupun yang lain-lain, kalian bisa koreksi kok ya. Dan thank you, bye-bye.